Rina, gadis 19 tahun asal Kediri, selalu menjadi perhatian di kampungnya. Wajahnya cantik berseri, senyumnya hangat, dan caranya berbicara membuat orang lain nyaman. Setiap pagi, ia berangkat dengan motor matic kesayangannya menuju minimarket tempat ia bekerja. Minimarket terbesar di kecamatan tetangga, hanya sekitar 20 menit dari rumah. Minimarket itu baru saja direnovasi. Cat dindingnya masih tampak cerah, putih bersih dengan aksen merah yang mengilap, seakan selalu tersiram matahari pagi. Lantai keramiknya licin dan harum. Rak-raknya tertata rapi. Semuanya tersusun seragam dan teratur. Di depannya ada parkiran yang luas, cukup untuk belasan motor dan beberapa mobil. Di salah satu sudut parkiran berdiri pohon pucuk merah yang rindang. Daunnya berayun pelan, tertiup angin, memberikan sedikit teduh pada area masuk. Seperti biasa, Rina berjalan masuk sambil merapikan seragamnya, menyapa rekan-rekannya dengan ceria. Ia selalu menjalani hari dengan penuh semangat. Ada sesuatu dalam rutinitas itu yang membuatnya nyaman. Suara mesin pendingin, aroma kardus baru, dan suasana pelanggan yang hilir mudik. Seolah-olah minimarket itu adalah dunia kecil yang damai, tempat di mana ia merasa dibutuhkan dan dihargai. Rina mendapat jadwal shift siang, mulai pukul 2 sampai pukul 10 malam. Meski sedikit lelah setelah sekolah dan perjalanan, ia tetap bekerja dengan rapi dan cekatan. Seperti biasanya, minimarket masih ramai hingga sore, lalu mulai sepi ketika malam menjelang. Lampu-lampu putih di dalam toko memantulkan kilau lembut pada lantai yang dipel. Rak-rak terlihat rapi dan suara AC mendengung pelan ketika jarum jam mendekati pukul 10 malam. Hanya ada 1-2 pelanggan yang datang. Setelah semuanya tertutup dan transaksi terakhir selesai, Rina mengunci pintu otomatis dari dalam. Ia melangkah menuju ruang belakang, tempat helm dan jaket para karyawan tergantung di dinding. Ruang belakang itu dingin, lampunya kuning, hanya satu bohlam yang menyala karena penghematan. Di dinding terpasang rak penyimpanan barang bekas promo, beberapa kardus mie instan, dan kipas kecil yang sudah lama tidak digunakan. Rina menunduk mengambil helm merah mudanya. Saat tangannya meraih jaket, suara itu muncul. Lirih, terputus, namun jelas. Suara perempuan menangis. Suara sesenggukan halus, tercekik, seolah seseorang sedang menahan sakit atau kesedihan yang mendalam. Rina membeku, jantungnya berdetak cepat. Ruangan terasa semakin dingin, bulu kuduknya berdiri. Ia menoleh perlahan, mencoba menemukan sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Rak-rak, diam. Kardus-kardus menumpuk tanpa bergerak. Tirai plastik yang menggantung di pintu belakang tidak bergoyang sedikit pun. Namun suara itu masih ada, menangis lebih dekat. Rina terpaku, napasnya tercekat. Dalam sepersekian detik, ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya mengeras. Ia adalah karyawan terakhir yang berada di minimarket malam itu. Tidak ada orang lain lagi di dalam. Itulah yang membuatnya benar-benar kaget. Sampai helm yang ia pegang terjatuh pelan ke lantai.
Rina berdiri mematung di ruang belakang. Suara tangisan perempuan itu terdengar lagi. Pelan, lirih, namun jelas berasal dari sudut ruangan yang gelap. Ia mencoba menelan ludah, tapi tenggorokannya kering seketika. Jantungnya berdetak kencang, seakan terdengar sampai telinganya sendiri. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi isakan panjang. Lalu seperti seseorang menarik napas tepat di belakangnya. Rina langsung menjerit pelan, melempar helm ke lantai, dan lari secepat mungkin tanpa menoleh ke belakang. Ia mendorong pintu ruang belakang dengan keras, hampir terjatuh saat melewati lorong minimarket yang sudah lampunya diredupkan. Begitu sampai di pintu depan, ia langsung berlari menuju parkiran yang luas. Namun kini terasa seperti lapangan kosong yang mencekam. Angin malam hanya memperparah rasa takutnya. Rina meraih motornya dengan tangan gemetar, menyalakan mesin tanpa pikir panjang, dan melaju pergi tanpa menoleh sedikit pun ke minimarket. Di sepanjang perjalanan pulang, tubuhnya masih bergetar, matanya berair, dan dadanya terasa sesak oleh ketakutan. Setibanya di rumah, ia langsung masuk kamar, mengambil wudhu dengan tangan yang masih gemetar, lalu salat dengan napas tersengal-sengal, mencari ketenangan dari rasa takut yang masih menempel. Setelah itu, tubuhnya terasa sangat lelah. Ia berbaring perlahan, menarik selimut sampai ke dada, dan akhirnya tertidur dengan cepat meski bayangan suara tangisan itu masih menghantuinya. Keesokan paginya, Rina datang ke minimarket lebih awal dari biasanya. Wajahnya masih tampak sedikit pucat. Bekas ketakutan semalam belum benar-benar hilang. Saat sedang menyusun barang di rak, ia akhirnya memberanikan diri untuk bercerita kepada salah satu rekan kerjanya, Sari. Rina menceritakan semuanya, mulai dari suara tangisan perempuan, udara dingin di ruang belakang, sampai bagaimana ia berlari tanpa menoleh sedikit pun. Sari yang mendengarkan hanya tersenyum tipis, bukan mengejek, tapi seperti sudah pernah mendengar hal yang sama. Kalau mau pulang malam, jangan ambil helm dan jaket di gudang belakang, kata Sari pelan, sambil melirik ke arah ruangan tersebut. Letakkan aja di motor atau simpan di jok, itu lebih aman. Rina terdiam. Loh, memangnya kenapa? Tanyanya pelan. Sari menarik napas panjang. Soalnya ruang belakang itu sebenarnya sudah kosong sejak lama. Sudah nggak dipakai. Dan kalau sudah lewat jam 9 malam, tempat itu pasti sepi banget. Gak ada angin, gak ada suara, tapi sering ada yang bilang dengar sesuatu. Rina menelan ludah, merinding lagi mengingat suara perempuan menangis yang ia dengar. Ia akhirnya mengiyakan saran Sari. Iya, mulai hari ini aku simpan helm di motor aja, jawabnya pelan. Sari hanya menepuk bahunya. Bagus, soalnya bukan cuma kamu yang pernah ngalamin hal aneh di sana. Hawa dingin terasa menyelimuti Rina, meski hari masih siang dan matahari sedang terik. Ceritanya ternyata baru dimulai. Sejak malam itu, Rina selalu menuruti saran rekannya. Helm diletakkan di motor, jaket ditaruh di jok. Ia tak pernah lagi masuk ke gudang belakang.
bahkan siang hari sekalipun. Namun satu hal aneh mulai ia sadari. Setiap malam shiftnya berakhir. Meskipun ia tidak membuka pintu gudang, suara itu terkadang masih terdengar samar, seolah mengikuti langkahnya menuju parkiran. Tangisan, lirih, lalu senyap. Suatu malam, ketika Rina menutup pintu minimarket, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Pintu gudang yang seharusnya selalu terkunci sedikit terbuka, meski tidak ada satupun pegawai yang menggunakannya lagi. Dari celah itu, seolah ada hembusan dingin keluar, dan untuk pertama kalinya Rina merasa suara tangisan itu tidak berasal dari dalam gudang, tetapi tepat di belakangnya.